Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Sri Wijayanti dengan NPM 192151024. Di sini saya akan membahas video pembelajaran mengenai materi teorema Pitagoras. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas multimedia pembelajaran matematika oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Satya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai materi teorema Pitagoras. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menemukan dan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua, mencari dan menghitung dengan cermat panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Dan yang ketiga, menemukan triple Pitagoras dari teorema C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu untuk kompetensi dasar materi teorema Pitagoras. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan mampu membahas mengenai kebenaran teorema Pitagoras, menentukan jenis segitiga, menentukan hubungan perbandingan sisi-sisi segitiga khusus, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Itu untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, langsung saja ke pembahasan teorema Pitagoras. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Nah, pengertian teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring atau biasa disebut juga dengan hipotenusa, yaitu pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Nah, dimisalkan jika persegi sisi A adalah persegi 1, sisi B adalah persegi kedua, dan sisi C adalah persegi yang ketiga, maka L sama dengan L1 ditambah L2, atau bisa kita tahu yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sisi C ini pada persegi 3 ini merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku yang dibentuk oleh persegi 1 dan persegi 2. Itu untuk teorema yang akan kita bahas pada materi teorema Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah ilustrasi bisa dilihat. Nah, yang mana di sini ada persegi C. Ya, bisa dilihat. Di sini ada persegi C, lalu persegi A dan persegi C. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teorema, di sini kita simpan persegi C-nya, kemudian kita tambahkan dengan persegi yang A, kita simpan di persegi yang C, lalu untuk bagian persegi B kita potong, kita bagi. Nah, bagiannya kita simpan seukuran dengan persegi yang A. Setelah itu kita simpan bagian yang tersisa dari potongan persegi B, dan sisanya kita simpan di persegi yang C. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa pahami di mana luas persegi C ini merupakan jumlah dari luas persegi A dan luas persegi B. Karena tadi sudah diilustrasikan ya, dari persegi A kuadrat dan B kuadrat itu sama dengan membentuk persegi C kuadrat, seperti itu. Maka dalam hal ini didapatlah teorema Pitagoras bahwa C kuadrat itu akan sama dengan jumlah dari luas A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat. Nah,
Untuk materi selanjutnya yaitu kebalikan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Itu untuk kebalikan teorema Pitagoras yang pertama. Yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Begitu pula dengan yang poin C, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Nah, itu untuk materi mengenai kebalikan teorema Pitagoras. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras itu? Jadi, triple Pitagoras itu adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Nah, masih bingung? Nah, di sini disediakan contoh tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kita lihat dulu yang tipe pertama. Di situ nomor 1 ada bilangan 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat lagi di pengertian triple Pitagoras itu, yaitu bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya. Berarti dari poin 1, tipe 1, jenis tipe 1 itu nilai terbesarnya kan 5. Nah, 5 kuadrat itu sama jumlahnya dengan apabila 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya akan sama dengan 5 kuadrat. Jadi, jumlah dari bilangan lain itu akan sama dengan bilangan terbesar. Lalu, untuk yang masih tipe 1 nomor 2, nilai terbesarnya 10. Nah, 8 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat itu hasilnya akan sama dengan 10 kuadrat. Sama halnya dengan tipe 2, di situ ada bilangan 5, 12, 13, maka apabila 13 dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Begitu pula dengan tipe C, 25 kuadrat itu nilainya akan sama dengan 24 kuadrat ditambahkan dengan 7 kuadrat, hasilnya ada 25 kuadrat. Dan begitu pula dengan tipe A, apabila 8 kuadrat ditambahkan dengan 15 kuadrat akan sama nilainya dengan 17 kuadrat, seperti itu. Itu untuk materi triple Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke pembahasan soal. Nah, di sini untuk soal yang pertama bisa dilihat ya, dari triple berikut yang merupakan triple Pitagoras. Nah, yang pertama option A 15, 19, 8, option B 9, 13, 12, option C 16, 21, 25, dan option D 7, 24, 25. Tadi yang sudah kita bahas dari triple Pitagoras, di sini tanyakan yang merupakan triple Pitagoras, berarti yang nilai terbesarnya itu sama dengan hasil dari jumlah kuadrat lainnya. Nah, maka jawabannya adalah D. Kenapa D? Nah, karena untuk nilai kuadrat terbesarnya 25, jadi 7 kuadrat ditambahkan dengan 24 kuadrat hasilnya akan sama dengan 25 kuadrat. Lain halnya dengan option A, B, C yang salah. Nah, di sini untuk option A salahnya itu kan nilai terbesarnya 19. Nah, 19 kuadrat itu hasilnya tidak akan sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Maka seharusnya untuk mencari triple Pitagoras,
nilai dari terbesarnya itu harus dengan 17, maka 15 kuadrat ditambahkan dengan 8, hasilnya itu akan sama dengan 17 kuadrat, seperti itu. Begitupun dengan option B dan option C yang kurang tepat, dan hasil jawabannya itu adalah option D 7, 24, dan 25, di mana 25 kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambahkan dengan 24 kuadrat. Untuk soal yang kedua, pada suatu segitiga siku-siku berlaku M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambahkan dengan L kuadrat. Maka rumus yang sesuai, nah di sini kita analisis option A, M sama dengan akar K kuadrat dikurangi L kuadrat, B, L sama dengan akar dari M kuadrat ditambahkan dengan K kuadrat, option C, K sama dengan akar dari M kuadrat dikurangi L kuadrat, dan D, K kuadrat sama dengan L kuadrat dikurangi M kuadrat. Nah, untuk jawabannya yang benar adalah option C. Nah, kenapa yang lain salah? Di sini seharusnya, contohnya untuk poin A, harusnya itu tandanya positif, untuk option B seharusnya negatif, option C sudah benar, dan option D harusnya adalah positif. Untuk soal nomor 13, untuk soal selanjutnya, panjang hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm, sedangkan panjang sisi siku-sikunya 12 cm dikali X cm. Berapakah nilai X? Di sini kita akan mencari nilai X. Berapa sih nilai X itu? Nah, jawabannya adalah 9. Kenapa 9? Karena tadi di pertanyaan itu adalah jika sebuah hipotenusa itu memiliki siku-siku 15 cm, sedangkan panjang sisi siku-sikunya itu 12 cm. Berapakah X-nya? Nah, kita harus mencari dan menganalisis X-nya itu berapa supaya 15 kuadrat itu hasilnya akan sama dengan jumlah bilangan kuadrat lainnya. Maka kita harus mencari nilai akar kuadrat lainnya. Maka 12 kuadrat ditambahkan dengan berapa kuadrat sehingga hasilnya akan sama dengan 15 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9 kuadrat. Maka 12 kuadrat ditambahkan dengan 9 kuadrat hasilnya akan sama dengan 15 kuadrat, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai materi teorema Pitagoras. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung tulis di kolom komentar atau menghubungi kontak yang sudah tersedia di awal video. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.